Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Siti Haryati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Andong Kabupaten Boyolali. Di sini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ihsan Endarto, mengampu mata pelajaran sosiologi kelas 10. Ya. Kali ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik dengan tahapan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, mari kita simak. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi juga. Apa kabarnya Pak Ihsan? Alhamdulillah Ya, bagus. alhamdulillah. Baik ya. Baik Bu. Oke. Pak Ihsan, Ya, di sini saya mau melakukan supervisi, ya, gitu. Kemudian nanti tahapannya adalah pra, kemudian nanti observasi di kelas, kemudian pasca ya, observasi. Nah, kita di tahapan pra observasi ya Pak ini. ya. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Ihsan. Dari beberapa pertanyaan itu, nanti Pak Ihsan silahkan menjawabnya dengan apa yang akan dilaksanakan nanti sesuai dengan yang Pak Ihsan rencanakan. Ya. Yang pertama, bisa di sini Pak Ihsan menjelaskan secara garis besar materinya apa yang akan disampaikan dalam pertemuan itu, kemudian tujuan pembelajarannya apa, gitu Pak Ihsan. Oke, izin menjawab Bu Har berkaitan dengan materi. Seperti di kelas 10 semester 2 kita awali dengan lembaga sosial. Di lembaga sosial ini merupakan pertemuan yang kedua. Iya. Pertemuan ke-1 kita sudah membahas konsep, apa itu lembaga dan lain sebagainya. Dan ini kita membahas tentang ciri-ciri lembaga sosial dan bentuknya. Jadi di dalam pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya lebih fokus ke dua hal itu. Yang pertama, siswa dapat menentukan ciri-ciri lembaga sosial. Yang kedua, siswa dapat menganalisis dan atau mengidentifikasi. Lupa saya Bu. Ya. Saya buka lagi menganalisis. Kalau di sini saya baca menganalisis bentuk-bentuk lembaga sosial. Bentuk-bentuk Ya. lembaga sosial. Begitu. Itu ada dua itu. Ya, berarti ya Pak ya, di sini nanti materinya lembaga sosial, kemudian tujuannya nanti menganalisis ciri-ciri lembaga sosial dengan baik dan menganalisis bentuk-bentuk lembaga sosial. Ya. Ya. Oke. Nah, dari materi yang akan Bapak sampaikan nanti di kelas gitu, kira-kira apa nih tantangan yang Bapak hadapi ya saat penyampaian materi atau saat pembelajaran di kelas, itu apa yang menjadi tantangannya pada materi ini? Seperti biasa Bu Har, bahwa sosiologi itu kan baru pertama kali di SMA diajarkan gitu. Mungkin ya sebagian kecil sudah diajarkan di SMP atau MTS, tapi bukan nama sosiologi, gabung sama geografi kalau nggak salah begitulah. Nah ini sangat menantang bagi saya karena anak belum dapat ilmu ini sebelumnya begitu, terutama masalah lembaga sosial di KTSP di kurikulum 13 itu ditaruh di kelas 12. Tapi sekarang dengan IKM ini ditaruh di kelas 10. Secara tidak langsung ada semacam shock, ada semacam penyesuaian tersendiri. Ini tantangan bagi saya gitu. Apakah nanti akan berhasil atau tidak, yaitu ada trik tersendiri dulu ya Pak ya. Gitu. Ya, berarti tantangannya tadi karena tadinya di materi ini tuh ada di kelas 12. Ya. Terus sekarang ada di kelas 10. Itu yang menjadi tantangan Pak Ihsan ya. Iya. Oke, dalam mengatasi permasalahan itu Pak dan tantangan yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Strategi apa nih yang Bapak siapkan atau Bapak terapkan nih? Strateginya apa? Maksudnya tadi kan katanya tadi materinya di kelas 12 tuh, terus sekarang di kelas 10 gitu ya. Iya. Nah, apa nih?
satu jelas strateginya, metodenya, pendekatan dulu ya Bu ya. Pendekatannya lebih ke karena sosiologi lebih mengedepankan kepada problem based learning PBL. Jadi saya ingin memberikan informasi dan juga permasalahan-permasalahan di sekitar sehingga nanti bisa menganalisis dan bisa menyelesaikan berdasarkan permasalahan tersebut. Kemudian metodenya itu saya kombinasikan, ada diskusi, tetapi juga karena menguatkan diskusi itu ada sesi ceramah sedikit-sedikit lah, walaupun agak jadul ya tidak masalah dengan dikuatkan dengan produk teknologi inovasi. Gitu. Pemanfaatan TIK gitu ya Pak? Yeah, TIK. Jadi tadi strateginya yang disiapkan itu Pak Ihsan tadi menggunakan pendekatan problem based learning, Ya, betul. ya mode pembelajarannya ya, kemudian metodenya diskusi kelompok, Betul. dikombinasi dengan ceramah sedikit dan pemanfaatan TIK. Ya, untuk menguatkan ya, itu. Dalam penguatan materi ya di ceramah ini. Walaupun sebelumnya sudah dipetakan itu Bu, karena IKM ya sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing, gaya dan lain sebagainya begitu. Oke. Terus ini Pak, fokus apa ya? Area pengembangan, maksudnya area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Terus atau fokus yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini apa? Fokus yang ingin saya tingkatkan, walaupun semuanya dalam satu yang rangkaian yang holistik begitu ya Bu ya. Tetapi di situ lebih orientasinya seperti tuntutan IKM, ada pembelajaran berdifferensiasi, ada KSE, keterampilan sosial emosional itu, kompetensi maaf ya. Kemudian satu lagi apa lupa saya Bu, yang mindfulness dan sebagainya. Budaya positif juga. Budaya positif. Ya. Oke, berarti tadi pertama pengembangannya adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tadi terintegrasi KSE ya Pak, kompetensi sosial emosional, terus ini juga ada apa ya, integrasi sosial budaya. Ya karena tuntutan sekarang IKM itu kan ada beberapa itu, walaupun dulu sudah pernah melakukan, tetapi kan belum tersusun gitu secara prosedur gitu. Lebih banyak nanti ice breaking dan lain sebagainya. Iya, pasti disisipkan dengan ice breaking. Iya harus itu. Ya biasanya itu ya Pak Ihsan banyak bikin biar anak-anaknya nggak ngatukan ya Pak. Iya. Ceria, yang penting bahagia Bu. Ya berarti tadi itu ya pengembangannya nanti berarti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terintegrasi KSE, di mana nanti integrasinya ya sosial budaya di sekitar gitu ya Pak. Iya. Oke baik Pak Ihsan, saya kira itu untuk yang sesi pra-observasi ini nanti jam ke 5.6 ya? 5.6 ya berarti setelah istirahat pertama, izinkan saya juga masuk ke kelas untuk melakukan observasi. Itu Pak Ihsan? Ya, ini mumpung masih pagi, saya siapkan dulu peralatan dan lain sebagainya. Mental, karena mau disurvei si Bu Aryati itu deg-degan. Begitu ya Pak? Iya. Padahal tidak usah deg-degan Pak. Iya, mati Bu. Iya, kalau nggak deg-degan nanti pikirannya tidak berdetak lagi jantungnya. Hidup. Oke, terima kasih Bu. Iya, terima kasih ya Pak Ihsan ya. Sampai ketemu di jam ke 5.6 di kelas 10.9. Terima kasih Pak Ihsan. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Baik, kita mulai. Salah satu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Siap. Doa mulai.
Oke, terima kasih Mas Bintang. Kita mulai pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang lembaga sosial. Ini kata-kata lembaga sosial. Ciri-cirinya apa? Gitu. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tujuan pembelajarannya ini. Nah, 1 dan 2. Mbak. Yang lihat tadi. Semangat, ayo semangat. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti seluruh rangkaian pelajaran ini kita dapat 1. Menganalisis ciri-ciri lembaga sosial dengan baik. 2. Menganalisis bentuk-bentuk lembaga sosial dengan baik. Ya, 2 saja. 2. Itu ya, mata kakak. Jadi ada 2 ini yang nanti akan kita pelajari tentang konsepnya lembaga sosial dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kita mulai sejenak. Sebelum kita mulai, belum ada apa namanya? Katanya ada tegangan begitu dan lain sebagainya. Silakan berdiri dulu. Silakan molet tahu molet ya? Ya, moletnya ya kong. Yo, 1, 2, 3. Ya, moletmu piye Mas? Nah, kita mulai sedikit. Silakan menghadap ke pasangan Anda masing-masing. Antara kita kali ini adalah ada 2 pertanyaan. Nanti tolong ditanyakan kepada apa yang teman sebelah sebangku Anda. Sekarang untuk mengenal satu sama lain, tanyakan ke pasangan Anda masing-masing. Siapa nama bapaknya? Sudah ya? Oke. Sekarang masih berhadapan-hadapan. Pertanyaan terakhir, siapa mata Anda? Badan lurus. Temukan masing-masing. Temukan bapak Anda. Bapak Anda bukan bapak teman Anda. Dan secara batin saja ya, ucapkan terima kasih ke bapak Anda dengan kata-kata Anda sendiri sebagai wujud terima kasih karena telah merawat Anda sampai sekarang. Selesai. Sama ya? Silakan duduk kembali. Dari sini kita mulai buka HP kalian. Kemudian buka yang ada di grup kelas kalian. Sudah klik pretest. Di sini ada Padlet namanya. Padlet. Sudah ya. Klik tanda plus dan jawab pertanyaan dari itu. Kedua. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Oke, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu kita coba aplikasikan apa ciri-ciri yang melekat di dalam proses kelembagaan lembaga sosial itu. Nah, ini kalau sendiri-sendiri saya kira tidak fokus. Makanya kita diskusi saja. 6 orang jadi 1 nomor. Gitu ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Satu sampai 5. 1, 2, 3, 4. Materi diskusi. Diklik. Sabar. Ini ada video. Nah, baik. Pertanyaan dari situ. Kalau nanti kurang kertasnya bisa ambil di depan.
Kelompok 4 ya. 4 ini memilih 2 dan 3. 2 keluarga itu dikatakan lembaga sosial dengan seperti itu. Betul nggak? Kelompok lain nanti bisa mengkritisi setelah pelajaran ini. Jadi bisa diskusi di luar pelajaran. Betul nggak? Kemudian yang ketiga, operasi simpan pinjam itu lembaga dengan alasan cirinya melekat adalah yang sesuai disampaikan oleh Mas Irandi. Itu. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Sekarang kita kembali ke posisi semula. Saya hitung sampai 4. Baik, selanjutnya kita hampir selesai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang saya coba untuk menyimpulkan ciri lembaga sosial itu apa? Seperti ini. Tadi juga semuanya sudah diungkapkan, juga luar biasa sekali kelompok 1 sampai kelompok 5 tadi. Memiliki kekekalan, memiliki simbol, perangkat, memiliki norma dan aturan. Dan yang terakhir pelengkap berupa simbol tadi. Selanjutnya adalah kita melakukan post test. Post test ini, tapi sebelumnya kita coba untuk latihan tepuk tangan dulu ya. Saya ada tepuk 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Bagian. Sekarang 10 kali tepuk 2. Nah, itu masih fokus. Kita mulai 1, 2, 3, 1 kali tepuk 5. Baik, selanjutnya kita ke post test. Jangan diklik. Nomor 3. Nomor 2. Mari kita refleksi sama-sama sebelum kita tutup. Bagaimana Anda mengikuti perasaan Anda mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Setelah mengikuti pelajaran ini, apa yang Anda rasakan? Gembira, Pak. Gembira. Rasanya paham materi? Tidak. Paham. Luar biasa. Terima kasih, saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi observasinya sudah di kelas berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Ya. Di Lancar sini, nggak lancar, disyukuri Bu. ya di sini kita sudah melewati tadi pra, kemudian observasi tadi saya di kelas ya dengan Pak Ihsan. Ya. Kemudian ini kita di tahapan pasca. Mungkin nanti ada refleksi ya Pak ya untuk pembelajaran tadi di kelas selama saya menemani Pak Ihsan di kelas. Ya, Oke, baik. Ini tadi yang pembelajaran di kelas itu di materi lembaga sosial ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Semester 2 bulan-bulan ini lembaga sosial Bu. Lembaga sosial. Ya. Ya baik. Mulai dari perasaan nih Pak Ihsan.
bagaimana tadi perasaannya Pak Ehsan setelah mengajar? Apakah merasa sudah puas atau belum? Kalau tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di awal di pra observasi berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, gitu, dengan pembelajaran yang student based center dengan berbagai macam apa namanya itu tadi, yang penting ice breaking gitu. Ya, gitu. Banyak ice breaking Ya. tadi ya. Dari situ sudah saya terapkan, kemudian ada hal yang memuaskan, ada ya hal yang tidak memuaskan begitu. Tapi secara keseluruhan seperti yang Ibu Haryati tadi observasi itu semuanya ya puas gak puas, puas. Nah, melanjuti pertanyaan tadi nih. Hal apa yang membuat Pak Ehsan puas dan apa saja yang membuat Pak Ehsan tak puas? Atau belum puas maksudnya? Oke. Kalau tadi sesuai rencana memang ada beberapa yang ingin saya masukkan di situ, Bu, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE, mindfulness dan lain sebagainya begitu. Ada beberapa yang sangat puas karena antusiasme siswa yang luar biasa. Kemudian ada apalagi itu yang saya memasukkan unsur inovasi yang kayaknya diterima begitu, dengan dibalut dengan ice breakingnya tadi gitu. Tetapi ada yang belum puas karena mungkin ya karena waktu, Bu, atas kesan waktu sehingga agak bahasa Jawanya molor. Molor sedikit begitu. Iya, tidak tepat waktu sehingga banyak poin-poin yang tidak tersampaikan begitu. Tetapi itu semua sudah saya refleksikan di dalam diri saya untuk apa namanya, Bu, pembelajaran yang lebih baik begitu. Saya kira itu nanti mohon untuk masukannya Bu Siti Haryati, apa yang belum puas dan apa yang perlu untuk ditingkatkan dan apa yang tidak untuk ditingkatkan atau dihilangkan. Tidak ada masukan dari saya, Pak, tapi nanti dari Pak Iya. sendiri. Oke, baik. Tadi catatan saya di sini pembelajarannya sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi ya. Terima kasih. Apa tadi yang digunakan itu aplikasi apa ya? Itu Padlet ya? Padlet dengan apa? Kahoot ya? Betul, Pak? Iya. Ya. Saya sedikit memasukkan unsur inovasi begitu. Kayaknya kalau anak itu di era sekarang itu kan perlu adanya inovasi, Bu. Inovasi teknologi yang saya masukkan situ, ternyata penggunaan Padlet luar biasa hebat. Ya. Antusiasme juga luar biasa, dengan tadi langsung cek begitu. Kemudian di akhir saya menggunakan Kahoot untuk ya sedikit post-test dan refleksi untuk saya dan untuk pembelajaran saya begitu. Ya, saya lihat tadi juga ini ya, anak-anak antusias ya dalam pembelajaran itu, apalagi penggunaan apa tadi Padlet dengan Kahoot-nya juga. Padlet itu berarti tadi untuk apa, pretest ya? Pretest dan di awal itu, Bu. Padletnya pretest ya, terus Kahoot-nya post-test. Jadi dua saya kombinasikan begitu. Ya, bagus ya Pak di sana, terus sudah baik sekali, Biasa luar aja. biasa. Terus anak-anak juga antusias. Iya. Kemudian apa juga di sana kan ada reward ya untuk yang post-test dengan nilai tertinggi dan tercepat itu akhirnya juga itu pasti luar biasa, sangat termotivasi pastinya. Oh, besok saya ini lagi apa, berarti Bapak aja harus menyiapkan banyak reward nanti ya ke depannya. Ya, itu ada plus minusnya juga, Bu. Ya. Plusnya membangun motivasi, minusnya nanti setiap pembelajaran mesti nagih itu. Iya, Ada reward itu tidak harus selalu Iya. ya
dalam bentuk itu ya Pak ya, saya kira. Iya, tapi ya sekelas Anak-anak pasti lebih SMA senang, ya. gitu kan ya, seperti itu. Jangan banyak hal. Tapi nggak apa-apa lah, nanti disesuaikan lagi ya, seperti apa. Ya, baik. Kemudian tadi saya mendapati apa? Praktek mindfulness ya. Mindfulness Ada ya, yang tadi mindfulness ya. tapi Saya kira kurang itu dikreasikan dengan kurang apa maksimal. ya? Dengan apa itu Pak? Dengan ice breaking. Berarti mindfulness-nya dikombinasikan dengan ice breaking atau bagaimana itu Pak? Ya. Itu kan sudah tampak dengan baik ya tadi. Maksudnya itu dikombinasikan atau bagaimana? Sebenarnya kalau di awal itu hanya mindfulness gitu untuk membangun konsentrasi, karena memang kalau pembelajaran di awal itu kan apalagi jam-jam agak siang begitu kurang fokus gitu. Saya coba untuk mindfulness itu memfokuskan agar pikiran, hati, perasaan siswa itu murid itu bisa hadir. Tetapi dalam kenyataannya ada skenario yang saya improve begitulah untuk digabungkan ke dalam proses ice breaking gitu. Ya. Tadi apa ya Pak itu? Ice breakingnya apa sih Pak? Anak-anak berdiri itu apa ya Pak ya? Gimana itu Pak? Saya agak lupa Bu itu, karena grogi di supervisi oleh Bu Har. Itu saya coba untuk satu merefleksikan kehadiran itu dengan mencoba untuk apa ya, mengaitkan dengan kesadaran diri di dalam keluarga. Di situ ada sosok ayah, orang tua yang ingin saya hadirkan dengan menyebut nama gitu. Oh, berarti nama orang tuanya yang disebutkan, nama ayah atau ibu itu Pak? Ayah. Oh ayah. Ayah karena ayah saya sebutkan. Setelah itu mencoba untuk saling bertanya Bu. Jadi namanya yang dihadapi dengan ini siapa, kemudian terus pejamkan mata begitu, terus bayangkan bapakmu yang penuh dengan berdarah-darah, kerja keras, menyekolahkan kamu dan lain sebagainya, sehingga banyak hal yang siswi itu katanya mengandung bawang begitu, katanya termeme. Tapi nggak apa-apa lah, itu cuma ya pengen aja saya gabungkan dengan motivasi dan kesadaran diri begitu. Berarti di praktek tadi ice breaking sekaligus mindfulness dan apa tadi berarti? Apa tadi Bapak bilang? Kesadaran diri, Iya. KSE-nya itu, kompetensi sosial KSE-nya itu ekonomi. yaitu kesadaran diri ya. Iya. Nah, berarti kan dia bisa mengendalikan emosi ya Pak di situ. Iya. Kan kalau misalnya tadinya mau nangis terus nggak usah nangis lah gitu kan, berarti mengendalikan. Minimal mereka sadar bahwa walaupun cuma 5 menit. Dalam pelajaran sosiologi apa ya? Oh, aku tak sinau tenanan gitu. Saya tak gitu. Oke. Ya, itu sudah tampak juga baik Pak. Ya. Ya. Kemudian ini tadi KSE-nya berarti kesadaran diri ya Pak. Oke. Nah, di tahapan yang sudah berjalan, KSE-nya apa lagi tuh yang kira-kira Bapak munculkan? Yang maksudnya yang sudah tadi Bapak munculkan itu kan selain kesadaran diri ada ya, misalnya tadi misalnya apa ya? Dalam diskusi kan juga pasti dapat ya Pak, kolaborasi, kesadaran sosialnya, tanggung jawab, semuanya itu ya walaupun belum tampak semaksimal atau bahasa Jawanya orang ketorong kan, tetapi minimal ada terbesit atau secara laten atau secara tersirat ada itu. Ya. Oke, itu juga untuk KSE-nya tadi sudah nampak ya Pak ya. Kesadaran diri, terus berrelasi, keterampilan berrelasi ya, berarti diskusi tadi. Oke. Untuk kesiapan materi juga ini saya lihat tadi sudah baik ya. Nah, di sana untuk materi Bapak menyediakan atau ada trik bagaimana atau bagaimana tuh ke siswa? Sebenarnya rencana awal saya mau menerapkan diferensiasi kontennya begitu. Tetapi tadi saya lihat ya belum maksimal begitu. Jadi saya coba untuk membuat Google Form, kemudian Google Drive, saya inputkan di microsite SID itu. Ini materinya, ini tolong untuk pemetaan
diisi pemetaan tentang gaya belajar itu. Tapi dalam kenyataannya gaya belajarnya tadi agak cenderung lupa karena mungkin manajemen waktu saya yang kurang gitu. Tadi materinya ada artikel, jurnal, ada video, ada tadi yang ditampilkan begitu. Walaupun hanya satu-satu Bu. Ya, Video satu. Saya lihat itu begitu ya tadi, berarti sudah menunjukkan ada diferensiasinya, yaitu Betul, diferensiasi konten ya Pak. Kalau seperti itu kan materinya disediakan dalam berbagai bentuk, nanti disajikan kepada siswa sesuai dengan kelompoknya. Ya. Nah ini saya mengamati tadi ya Pak, dalam pembagian kelompoknya itu kan bagaimana ya, masih acak atau bagaimana ya, itu pembagian itu berdasarkan pada apakah maksudnya disesuaikan dengan gaya belajarnya kah atau bagaimana itu Pak? Sebenarnya kalau rencana saya mau sebagai sesuai gaya belajar kelompok gitu. Tapi berhubung disurvei ada grogi, kemudian manajemen waktu yang luar biasa molor tadi, sehingga hanya sebatas saya tunjuk begitu aja, menghitung 1 sampai 5 begitu. Karena ada 5 tadi Bu begitu. Sebenarnya sudah saya siapkan kinetis, audio, teori, dan kemudian apalagi visual itu sudah saya dalam pikiran saya. Iya. Nah, berarti tapi kan iya. itu. Berarti masih acak dan mungkin ini perlu ditingkatkan begitu ya. Nah, dalam pembagian kelompoknya itu tadi yang Bapak sebutkan berdasarkan gaya belajarnya, ada kinestetis, auditori, dan dan visual. Itu dasarnya apa itu Pak? Maksudnya Bapak bisa mengelompokkan mereka dalam kelompok auditori, kinestetis, visual, itu didasarkan pada apa? Dasarnya catatan dari BP, itu yang pertama. Dari BP itu kan sudah ada, tetapi untuk mendukung kevalidan karena minat anak itu kan agak belum tahu ya kan. Si A misalkan tipenya audio, tapi kadang dia tidak tahu dia itu audio gitu, atau memang masih mencari jati diri lah begitu Bu. Sehingga saya beranikan diri untuk menyebar Google Form itu untuk diisi, kamu sukanya materi ini memakai gaya apa, melihat apa dari video yang saya menanyakan, itu video, kemudian artikel atau apa gitu. Begitu apa ya Bu ya? Itu kriterianya apa ya? Saya lupa saya. Iya, berdasarkan gaya profil Iya. belajar siswa, Belajar tapi yang belajar, diambil ya. adalah gaya belajar. Gaya belajar ya. Berarti Bapak mengambil data dari BK ya, dari tim BK mungkin. Berarti Mereka di awal itu ada ini sebagai dasar. ya? Ada apa namanya Pak? Ada berarti semacam assessment begitu ya? Assessment. Iya. Itu kan dari sekolah. Berarti anak memang bahasanya bukan dipetakan ya, karena katanya kalau memetakan itu bahasanya tidak pas ya. Apa berarti mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar, Iya. gitu ya. Gaya belajarnya berarti ada auditori, visual, dan kinestetis. Kemudian materinya juga tadi sudah disediakan dalam berbagai bentuk, berarti itu menunjukkan diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, berarti berdiferensiasi konten. Ada lagi Pak, maksudnya yang saya tadi lihat ya, ada Bapak menyampaikan tugas itu kalian boleh dalam bentuk video grafis, itu komik, itu mengarahnya kemana itu Pak ya? Itu saya ingin setelah diskusi itu kan ada yang dipresentasikan itu sesuai dengan, kan ada tema-tema Bu, tema 1, 2, 3, 4 itu kan saya bedakan. Ada yang nyadran, ada yang bancaan, ada yang lembaga keluarga, ada yang dan lain sebagainya itu. Maksud saya dari situ dipetakan misalkan ciri-cirinya apa, ini keluarga dan apa, tapi kan dalam bentuk beda. Ada yang sukanya buat poster, poster. Ada yang suka buatnya vlog, ini keluarga saya gitu. Entah apa fungsinya,
adalah bapak mencari nafkah misalkan, ibu menghabiskan nafkah misalkan. Itu semua ya begitu. Itu ada vlog, ada video, ada apalagi yang kemarin gitu. Ya, PPT juga Ya, ya, Pak? PPT ada lain. Berarti menyesuaikan dengan kemampuan siswa juga mungkin Ya, di sana. dan ketertarikan siswa maunya seperti apa. Dia mau bikin vlog ya, berarti ada yang bikin vlog. Berarti itu kan sudah menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi juga ya Pak. Ya. Berarti diferensiasi Produk. ya, betul. Oke, itu luar biasa juga. Nah itu ada waktu apa itu harus selesai pada saat itu? Enggak. Tugasnya itu atau memang nanti diberi waktu berapa lama? Ya, karena- diberi waktu misalnya 2 minggu kah? Berarti dikumpulkan tugasnya itu. Apa gimana? Karena memang kelas yang tadi yang diobservasi itu kelas yang tidak semuanya pinter, tidak semuanya memiliki nilai yang bagus gitu. Jadi saya beri waktu 2 minggu untuk menyesuaikan itu. 2 minggu saya kira cukup Bu. Kalau untuk buat poster misalkan harus menuangkan idenya yang dipresentasikan ke situ. Apalagi video harus di tengah banyak tugas, pulang sore, itu kan juga luar biasa. Makanya 2 minggu itu cukup bagi saya untuk, saya kira lah cukup untuk mengumpulkan hasil diskusi tadi untuk jadikan penilaian, Iya. assessment. Lupa saya assessmentnya apa itu. Berarti itu penugasannya sudah menunjukkan tadi ya, diferensiasi produk, kemudian diberi rentang waktu penyelesaiannya kira-kira 2 minggu gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Kemudian kita kembali lagi Pak ke atas ya. Oke. Apersepsi. Di sana saya kira apersepsinya itu tadi yang mana ya Pak? Yang karena itu kayaknya rentangnya waktunya agak panjang ya, maksudnya untuk apersepsinya itu? Persepsi sebenarnya kan cuma 15 menit atau Iya. apa itu. Persepsi ya seperti biasa. Tadi doa itu wajib, kemudian pengkondisian dan motivasi, absensi, presensi, kemudian ada ice breaking tadi untuk menguatkan biar dia hadir di situ dengan yang pertama tadi kesadaran diri disangkut dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga pertanyaan pemantik sebenarnya, tapi itu tidak saya tulis gitu. Cuma pesan begitu aja. Tetapi yang paling menyita adalah menuju kesiapan daripada siswa itu untuk menyiapkan ice breaking itu. Iya. Gitu. Tadi waktunya jadi agak lama gitu ya. Apalagi tadi saya terbawa suasana untuk mengikuti itu. Mengikuti seharusnya ini SPG-nya 10 menit, tapi karena ada banyak hal yang perlu untuk dikondisikan sehingga harus sesuaikan dengan kondisi itu. Gitu. Sehingga tadi mohon maaf molor hampir 20 menitan. Ya, kesimpulannya berarti manajemen waktu yang sangat kurang ya. Sehingga ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa tercover, harusnya tercover dengan maksimal ya. Tapi memang pembelajarannya sudah bagus ya, sudah menunjukkan terima kasih. Pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi PSE. Oh ya, satu lagi ada yang lupa Pak. Untuk ini penerapan budaya positifnya pada saat di kelas tadi itu yang mana ya? Maksudnya takutnya nanti saya ini nih budaya positifnya itu bagian ini, ternyata yang saya pikirkan salah gitu. Ini saya konfirmasi ke Pak Isan. Budaya positif itu sesuai dengan kesempatan kelas, banyak iya. kesempatan kelas. Ada penumbuhan rasa tanggung jawab. Tapi yang perlu yang saya tekankan tadi adalah bagaimana melatih tanggung jawab mereka dalam hal berdiskusi dengan cara yang santun, dengan cara yang ilmiah begitu. Walaupun tadi cuma karena waktu tidak semua kelompok presentasi begitu. Tadi hanya 2 kelompok ya? Ya, 2 kelompok, yang lainnya bisa nanti di pertemuan yang akan datang. Gitu berarti, rencananya. Di pertemuan yang akan datang juga masih bertema tentang lembaga sosial ya? Iya, lembaga sosial dibentuk, kemudian macam fungsi itu masih banyak Bu. Itu kalau di KTSW itu hanya di kelas 12 waktunya panjang, tapi di kelas 10 2 bab itu jadikan 1. Ya.
kita maju lagi nih ke penarikan kesimpulan. Mundur berarti Bu. Iya, oh maju dong Pak itu. Namanya maju. Ya Kalau udah. mundur kan berarti ke atas. Ya. Kayak di penarikan kesimpulan, berarti di bagian penutup ya itu ya. Penutup ya. ya. Kan itu maju kan? Ya, maju lagi berarti. Kalau saya mundur Oh, itu. mundur ya. Ya itu penarikan kesimpulannya oleh Bapak atau oleh murid ya, itu kan kayak saya lihat kayaknya hanya satu arah ya, maksudnya. Kesimpulan tadi ya karena waktu tadi Bu. Saya coba merefleksikan kan gitu kan, setelah materi selesai anak-anak berdiskusi, kemudian poin-poinnya apa, kemudian saya sampaikan, kemudian disampaikan ke ada post-test. Post-test itu juga lama, memakan waktu yang lama, tapi nggak apa-apa lah, yang penting Sampai ke rewardnya itu lama banget tadi ya. siswa bahagia mungkin. Betul. Sehingga saya membangun, wah ini dalam sintak di RPP saya ada refleksi dan ada penarikan kesimpulan gitu. Sehingga dari dua itu saya biar waktunya nggak telat potong banyak, akhirnya memilih untuk refleksi gitu. Ada refleksi saya berikan reward itu, sehingga penarikan kesimpulan itu lebih ke satu arah. Oh, gitu. Karena memang rewardnya habis. Enggak, itu untuk itu. Untuk post test kan itu rewardnya Iya, tadi. untuk apa Bu? Untuk waktunya biar pas gitu. Jadi itu kekurangan saya juga itu Bu. Belum Tapi nggak apa-apa lah. Oke, tapi pembelajarannya sudah bagus loh Pak. Ya, itu karena disupervisi oleh Bu Haryati. Dengan disupervisi dengan saya atau ditunggu saya Pak? Ya, dua-duanya oleh Bu. Oke, berarti dari pembelajaran yang sudah berjalan tadi itu ada target ya? Ada target kan? Ada target Bapak ke depan. Maksudnya dari pembelajaran yang sudah ini ada target Pak Ehsan itu apa? Apakah ya udah berarti apakah sudah tercapaikah di sana targetnya sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi atau belum? Berarti kan kalau misalnya belum, nanti kedepannya saya punya target begini nih, gitu kan? Secara konten memang semuanya sudah tercapai begitu, dengan diskusi tadi dengan Jili dan juga bentuk lembaga itu tadi saya kombinasikan. Tapi secara yang lain-lain, secara metode, secara itu masih sangat kurang sekali Bu. Ya. Karena di guru penggerak juga banyak hal yang harus dimasukkan. Kita juga sama-sama belajar begitu di kurikulum Merdeka ini, sehingga apa ya? Saya kok mengira semakin lama semakin bodoh gitu, karena memang banyak hal yang belum saya ketahui dan memang di sana banyak ilmu yang harus saya cari lagi gitu. Kalau secara konten ya target sudah terpenuhi karena materi sudah sampaikan begitu kan. Tapi secara metode, secara persepsi sampai ke itu semua dalam pengemasannya masih sangat kurang, terutama di manajemen waktu. Gitu. Karena memang kita harus sebagai pembelajar sepanjang hayat kan Pak? Ya, sosialisasi. Ya, jadi bukan bodoh juga sebetulnya ya, tapi memang harus terus belajar kan? Saya kira bukan bodoh, tapi memang iya begitu. Bukan bodoh Pak, tapi memang harus terus belajar. Memang belum tahu. Iya, Gitu. karena belum tahu. Oke. Itu kan karena sudah tahu ya, pintar itu karena sudah tahu. Belum tentu Bu, orang pintar juga ada yang nggak tahu. Oke, baik. Korupsi misalkan. Iya, berarti kan Ini malah kemana-mana ya Bu? ya kan saya tanya target nih tadi ya. Iya. Terus oke, berarti ini tadi yang Bapak sampaikan ya, pertama tadi kalau menurut saya pembelajarannya sudah baik ya. Maksudnya apalagi sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi, terus kesiapan materinya juga, kemudian mungkin ini karena waktu aja ya Pak, waktu manajemen waktunya yang kurang, terus di pembagian kelompoknya tadi juga masih acak, berarti harus ditingkatkan lagi ya, berarti disesuaikan dengan tadi yang kalau Pak Ehsan mau membagi itu kan berarti berdasarkan gaya belajar gitu ya. Iya. Terus penarikan kesimpulannya itu masih satu arah katanya tadi, itu terkendala waktu karena pada saat post test itu memang rentang waktunya panjang ya, karena kan mereka harus siap apa Pak?
siap, ya, maksudnya siap perangkat juga. Ya betul. Terus misalnya, aduh ini gimana kan gitu, mungkin ya tanya temannya, jadi agak lama. Itu mungkin karena itu teknis ya, sebetulnya itu teknis. Lalu tadi ya penarikan kesimpulan itu. Kemudian ini rencana tindak lanjutnya nih Pak. Rencana tindak lanjutnya Pak Esa. Bagaimana? Itu kalau RTL saya N-nya hilang. Kok bisa? Ini Rencana tidak lanjut. Tidak lanjut. Kan rencana Iya. Tindak lanjut. Rencana tidak lanjut ada hal apa ya Bu? Yang sesuai dengan catatan dari Bu Haryati tadi saya catat dalam pikiran dan ini saya rekam Bu. Iya. Begitu. Apa ya? Satu, saya harus memperbaiki permanajemenan waktu dulu. Permanajemen waktu dulu. Karena saya bagaimana dengan kondisi waktu itu, semua persepsi, inti, kemudian penutup, ada yang dalam RPP itu semuanya tercover. Kalaupun improve ya itu tidak dihilangkan begitu. Kemudian yang kedua ya tetap juga karena saya juga kaget tadi saya coba teknologi baru ternyata mereka antusias begitu. Jadi memang generasi anak sekarang itu ya memang seperti itu. Saya di luar dugaan itu juga kok antusiasnya di HP tadi cuma itu tadi. Karena memang Padlet dengan Kahoot kan menggunakan Padlet ya. Oke. Begitu. Tadi ada manajemen waktu, dan lain sebagainya, dan lain ya itu tadi inovasi saya pengen lebih ditingkatkan ya. Oke, baik Pak Ihsan, sudah luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Ini kira-kira berarti mau mulainya dari mana? Memulai apa Bu? Memulai rencana tindak lanjut, bukan tidak lanjut ya, tapi rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut. Di pertemuan berikutnya gitu ya. Segera mungkin. Segera mungkin untuk dalam minggu ini ya pelan-pelan Bu, pelan-pelan satu hal atau dua hal aja dulu. Tidak semuanya sebenarnya. Karena kalau semuanya wah nanti repotan. Satu. Oke, berarti bertahap ya Pak ya. Ya, Pak. Baik, luar biasa Pak Ihsan. Kemudian dari rencana tindak lanjutnya tadi Pak Ihsan, ada rekan sejawat misalnya yang bisa diajak untuk membantu, misalnya saya minta sharing nih untuk ini apa gitu, kira-kira adakah rekan sejawat yang bisa membantu atau memang saya nggak perlu bantuan orang gitu? Sangat perlu Bu. Ya. Sangat perlu. Terutama masalah apa ya Bu? Masalah pengambilan kebijakan. Oke, karena kita nggak perlu nggak bisa jalan kalau tidak ada kebijakan dari pusat gitu. Yang kedua apa ya Bu ya, selalu belajar dengan rekan-rekan yang seprofesi, guru, misalkan satu sekolah dan lain sebagainya, itu wajib karena untuk membangun komunikasi yang bagus gitu. Kemudian selanjutnya ya sesama rekan-rekan yang lebih jauh sekolah lain lewat GMP dan lain sebagainya, itu minimal kita diseminasi dulu. Kemudian ada ya itu tadi, karena misalkan saya merasa ini sudah benar tapi mungkin ada masukan dan tanggapan dari yang lain. Oke. Baik Pak Ihsan, saya kira cukup ya. Sangat luar biasa sekali. Tadi pembelajarannya juga baik, terus penerapan teknologinya luar biasa. Saya kira itu yang di tahapan pasca observasi. Terima kasih Pak Ihsan juga sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu. Yang penting ada logistik jalan. Oke Pak Ihsan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.